Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah Natal GBI Batu Penjuru Covenant tahun 2021. Acara ibadah kita tahun ini dilaksanakan secara online mengingat keadaan pandemi yang masih fluktuatif dan agar jemaat Tuhan dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Tema kita tahun ini diambil dari Galatia 2 ayat 20 yang bertajuk Christ in Me. Tujuannya adalah agar jemaat Tuhan dapat menghidupi nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini, dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang membantu terselenggaranya acara ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memulai ibadah malam Natal pada hari ini. Mari kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa segala sesuatu dimulai dan diciptakan oleh firman Tuhan. Mengawali ibadah malam Natal kami pada hari ini, kami memperkatakan Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini kami akan memulai ibadah malam Natal kami. Darah Yesus hancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Darah Yesus yang mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya tidak ada celah yang terbuka. Kami percaya dimanapun kami berada, roh, jiwa, dan tubuh kami, bahkan tempat di mana kami berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dikelilingi oleh tembok perlindungan Tuhan yang sempurna, dan dijagai dilindungi malaikat Tuhan. Pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir bagi setiap kami, baik semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dan setiap jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tahbiskan ibadah malam Natal pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua pewaris perjanjian Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Haleluya. Kita semua sama-sama bersuka cita hari ini karena ini adalah hari yang sangat spesial, hari kelahiran Tuhan kita. Saya mengucapkan selamat Natal untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Biarlah damai dan sukacita Natal terus ada di dalam hati kita. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita puji dan sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja.
Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. 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 Saya mau dengar jemaat Tuhan berkata-kata, bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar jemaat Tuhan? Sungguh amat baik. Haleluya. Semuanya sungguh amat baik. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan karena Dia sudah lahir bagi kita dan Kristus tinggal di dalam kita. Haleluya. Kasih
syukur Tuhan. Haleluya. Engkau ada di dalam kami Tuhan, sebab itu hidup kami akan menjadi saksi dan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar akan firman-Mu melalui pesan Natal pada saat ini. Pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengalir atas setiap kami. Pengurapan Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, saya percaya semua kabar kita sungguh amat baik. Sebelum firman Tuhan disampaikan pada saat ini, saya dan Bapak Gembala mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Saya percaya keteduhan kasih Tuhan mengalir bagi kita semua. Amin. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tema untuk Natal 2021 adalah Christ in me atau Kristus dalamku. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang baru saja kita baca adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu Kaisar Agustus memerintahkan kepada semua orang untuk mendaftarkan dirinya di daerahnya masing-masing. Dan hal itu yang kita kenal saat ini dengan sensus penduduk. Saudara, berbeda dengan sensus yang mungkin kita kenal di zaman ini, bahwa ketika petugas sensus mendatangi rumah demi rumah untuk mendata jumlah ataupun data dari penduduk, saat itu ada yang berbeda dalam pelaksanaan sensus. Setiap orang harus kembali ke kampung halamannya masing-masing, setiap orang harus kembali ke kotanya masing-masing, dan setiap orang harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk mendaftarkan atau mendata diri dan keluarganya. Jadi saudara bisa dibayangkan saat itu setiap daerah, setiap kampung halaman begitu penuh, begitu ramai. Karena semua orang datang kembali ke kampung halamannya, ke daerahnya masing-masing untuk mengikuti sensus penduduk. Untuk itu sangat masuk akal ketika ayat 7 mengatakan tidak ada tempat penginapan. Karena saat itu setiap kota, setiap daerah, setiap kampung halaman itu penuh. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Yusuf saat itu bertempat tinggal di kota Nazaret. Tetapi Yusuf adalah keturunan atau berasal dari keluarga Daud. Sehingga Yusuf harus kembali ke kota asalnya, yaitu kota Daud yang bernama Betlehem. Demikian Yusuf dan Maria tiba di Betlehem, dan saat itu bertepatan dengan Maria harus bersalin. Dan yang terjadi saudara, tidak ada tempat khusus untuk Yesus lahir saat itu. Yesus lahir saudara bukan di rumah penginapan, karena saat itu rumah penginapan penuh. Walaupun ayat 7 tidak mencatat bahwa Yesus lahir di kandang ternak, tetapi ayat 7 mencatat bahwa Yesus lahir lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan ternak. Hari ini saudara, kita sepakat bahwa Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Saudaraku, kalau di Natal pertama
Tidak ada ruang khusus untuk Yesus. Tidak ada tempat, tidak ada rumah, tidak ada penginapan yang khusus disediakan untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hari ini? Apakah di malam Natal ini engkau sudah menyiapkan ruang yang khusus, tempat yang khusus, rumah yang khusus untuk Tuhan Yesus lahir? Ataukah engkau tetap membiarkan Tuhan Yesus untuk berada di luar? Tidak ada tempat penyambutan, tidak ada ruang khusus, tidak ada rumah yang khusus. Kalau pada malam hari ini engkau berkata, ruang seperti apa yang bisa aku persembahkan untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus? Rumah seperti apa yang dapat kusiapkan untuk menyambut kehadiran Juru Selamat? Tempat khusus seperti apa yang dapat kupersiapkan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Jawabannya adalah hatimu. Malam Natal ini berikan hatimu sebagai tempat yang khusus, sebagai ruang yang khusus yang kau persiapkan untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Hatimu adalah tempat, adalah ruangan, adalah rumah yang khusus yang dapat kau persembahkan untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Malam hari ini persembahkanlah hatimu untuk Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, Christ in me atau Kristus dalamku dimulai ketika saudara dan saya membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk hadir dan menetap dalam hidup kita. Christ in me, Kristus dalamku dimulai ketika kita mempersiapkan hati kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Malam Natal ini, buka hatimu, izinkan Tuhan Yesus masuk dan menetap dalam hidupmu. Karena hati kita adalah rumah kediaman Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat pada saat ini satu contoh nyata seorang pribadi yang membuka ruangan atau tempat khusus untuk menyambut kehadiran Yesus. Mari kita buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Saudara yang terkasih, tadi kita sudah baca suatu saat Yesus melintasi kota Yeriko. Yesus tidak bermaksud pada awalnya untuk menetap ataupun singgah di kota Yeriko. Tetapi hari itu tiba-tiba rute perjalanan Tuhan Yesus Kristus berubah. Karena ada satu orang yang bernama Zakeus yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus. Saat itu Zakeus ingin mengetahui orang seperti apakah Yesus. Untuk itu ia segera berlari mendahului orang banyak. Dan Zakeus tidak hanya sekedar berlari, tetapi ia memanjat pohon ara untuk melihat apakah Yesus. Seperti apakah Yesus. Dan saudara, ini membuktikan kesungguhan hati Zakeus untuk mengenal Tuhan Yesus. Saudara, hari itu kondisi Zakeus adalah kondisi yang baik. Dia tidak sedang sakit, artinya dia sedang tidak membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Hari itu dia adalah seorang yang kaya, yang punya uang. Artinya dia mengejar Yesus bukan karena ingin berkat. Tetapi Zakeus mengejar Tuhan Yesus karena Zakeus ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat kesungguhan hati dari Zakeus, Tuhan Yesus menengok ke arah Zakeus. Tuhan Yesus melihat ke arah atas di mana Zakeus saat itu sedang berada di atas pohon ara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Zakeus, turun. Aku harus menumpang di rumahmu." Dan respon Zakeus hari itu, dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dia sangat bersukacita karena Tuhan Yesus memperhatikan dia. Karena Tuhan Yesus melihat ke arah dia. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakeus. Saudara, apa yang Zakeus lakukan itu adalah sebuah contoh yang baik bagi setiap kita. Zakeus membuka rumahnya, menyiapkan suatu penyambutan khusus, menyiapkan ruang yang khusus, menyiapkan rumah yang khusus untuk Yesus datang dan Tuhan Yesus mampir di rumah Zakeus pada hari ini. Tetapi tidak hanya itu, Zakeus tidak sekedar membuka rumahnya. Di ayat-ayat awal kita bisa melihat kesungguhan hati Zakeus ketika dia berlari mendahului orang banyak, ketika dia harus memanjat pohon. Itu membuktikan kesungguhan hati Zakeus untuk mengenal Tuhan Yesus. Hari ini saudara, di malam Natal ini, saya rindu setiap kita tidak hanya membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk dan menetap dalam hati dan hidup kita. Tetapi seperti Zakeus, kita mau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan mau kenal karena mengejar berkat-Nya. Bukan mau mengenal karena membutuhkan kesembuhan. Tetapi kita mau mengenal pribadi Yesus sesungguhnya. Bukan karena apa yang bisa Dia berikan. Tapi kita benar-benar mau mengenal Sang Juru Selamat lebih dekat lagi, lebih intim lagi. Saudara, malam Natal ini, selain engkau membuka hatimu dan menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidupmu, mari dengan kesungguhan hati kita mau kenal Tuhan lebih sungguh lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan lanjutkan Lukas 19 ayat 7 sampai 10. Lukas 19 ayat 7 sampai 10. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara, tadi sudah kita baca bagaimana akhirnya Tuhan Yesus singgah di rumah Zakeus. Tetapi yang terjadi, orang banyak bersungut-sungut dan mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi perkataan orang banyak tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk singgah ke rumah Zakeus. Hari ini kalau engkau merasa aku sudah jauh dari Tuhan, kalau engkau merasa selama ini engkau tidak mempedulikan Tuhan, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mau menjadikan hatimu sebagai rumah kediamannya. Tetap yang dapat kau lakukan pada malam Natal ini adalah membuka hatimu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk, hadir, dan menetap dalam hati dan hidupmu. Kenapa saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka hati untuk Tuhan Yesus. Untuk membuka hati kita agar Tuhan Yesus masuk, hadir, dan menetap dalam hidup kita. Karena untuk orang yang membuka hatinya untuk Tuhan Yesus, ada sesuatu yang ajaib yang terjadi. Di ayat ke-9 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang membuka hatinya untuk Yesus, hidupnya diselamatkan. Dan saya percaya ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu saudara, pada malam hari ini,
ketika engkau memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, dalam hidupmu, ketika engkau memutuskan untuk membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, maka hidupmu, keluargamu, seisi rumahmu diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, yang pertama, orang yang membuka hatinya untuk Yesus, hidupnya diselamatkan. Yang berikutnya kita melihat di ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, terjadi sesuatu perubahan dalam diri Zakeus. Dari orang yang mungkin hanya memikirkan dirinya sendiri, selalu berkata untuk aku, untuk aku, untuk aku. Dari seorang yang mungkin pelit, yang serakah, yang tidak mempedulikan sesamanya. Tiba-tiba ketika Tuhan Yesus hadir di rumahnya, ketika Tuhan Yesus ada di rumah Zakeus, dan Zakeus membuka rumahnya, membuka hatinya untuk Tuhan Yesus, terjadi sebuah perubahan. Dari orang yang serakah, dari orang yang pelit, dari orang yang tidak mempedulikan sesamanya, hari itu terjadi perubahan atas diri Zakeus. Zakeus menjadi orang yang bermurah hati, yang mau berbagi kepada sesamanya, yang mempedulikan orang lain, yang punya kasih Tuhan dalam hatinya. Saudara, yang kedua, orang yang membuka hatinya untuk Yesus, hidupnya diubahkan. Kalau pada malam hari ini, di malam Natal ini, engkau berketetapan untuk membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, maka hidupmu diubahkan. Tuhan akan membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Yang lama sudah berlalu, Tuhan berikan satu musim yang baru, lembaran yang baru atas hidupmu. Dan saya percaya saat ini ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, maka hidupmu diubahkan. Saudara, saya bersyukur Jemaat GBI Batu Penjuru Covenant yang terdiri dari 3 grow, yaitu Professional Grow, Family Grow, dan Student Grow, beberapa waktu yang lalu praktek firman Tuhan ini. Mereka mau berbagi kepada sesama. Mereka memperhatikan jemaat yang perlu ditopang. Mereka juga turun ke jalanan saudara untuk membagikan kasih Tuhan. Dan beberapa di antara dari jemaat GBI Batu Penjuru Covenant juga ikut ambil bagian saudara dalam pelayanan di ibadah raya. Pada saat ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan saudara dari Grow GBI Batu Penjuru Covenant. Kalau saudara bertanya Grow itu apa, singkatan dari Group of Warrior. Kalau saudara tahu Komsel atau Mesbah Keluarga di GBI Batu Penjuru Covenant namanya Grow. Dan dari Professional Grow, Family Grow, dan juga Student Grow sudah melakukan firman Tuhan ini saudara, yaitu berbagi kasih kepada sesama dan juga ikut ambil bagian melayani dalam ibadah raya. Mari bersama kita saksikan tayangan berikut ini. Ketika kita mengundang Kristus masuk dalam diri kita, Kristus pun akan semakin besar menguasai hidup kita. Kita tak lagi hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Keberadaan kita pun menjadi saluran berkat dan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Bulan Oktober lalu, setiap Grow di GBI Batu Penjuru Covenant mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan misi. Misi mengajarkan kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama, memberikan apa yang kami bisa, berbagi dengan seluruh kemampuan kami, serta memberikan segenap hidup dan jiwa untuk melayani Tuhan. Kami tahu yang kami lakukan belumlah besar, namun kami percaya
kasih itu akan menyalakan api Tuhan di hati orang-orang yang kami layani. Kami berdoa, kasih itu akan tertanam, tumbuh, dan menjadi buah yang menghidupi banyak orang. Maka dari itu, mari janganlah mengasihi, janganlah melayani. Mari buka hati agar Tuhan menjadi semakin besar dalam diri kita. Dan mari berdoa agar kita selalu mampu meneruskan kasih bagi sesama. Saudara, tadi kita sudah melihat tayangan dari Professional Grow, Family Grow, dan juga Student Grow GBI Batu Penjuru Covenant, di mana kami belajar untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga belajar untuk berbagi kasih kepada sesama dan juga melayani Tuhan. Saudara, pada malam hari ini, di malam Natal ini, ada dua hal yang kita terima. Bahwa orang yang membuka hatinya untuk Yesus, yang pertama, hidupnya diselamatkan. Dan yang kedua, orang yang membuka hatinya untuk Yesus, hidupnya diubahkan. Saya percaya pada saat ini ketika kau memutuskan untuk membuka hatimu dan menerima Tuhan Yesus untuk hadir dan menetap dalam hidupmu, maka yang pertama, hidupmu diselamatkan. Yang kedua, hidupmu diubahkan. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pada saat ini. Suatu waktu saya mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Saat itu dia sedang berada di sebuah restoran atau rumah makan untuk sarapan. Dia berdua bersama dengan temannya ada di satu meja sedang menikmati makan pagi. Tiba-tiba di pintu daripada rumah makan tersebut ada seorang pengemis datang. Dan pelayan daripada restoran tersebut, mohon maaf, menyuruh pengemis ini pergi. Hamba Tuhan tersebut melihat ke arah pintu dan dia mendatangi pengemis tersebut dan dia katakan, "Ayo masuk." Hamba Tuhan ini berkata kepada pelayan dari restoran tersebut untuk menyiapkan hidangan bagi pengemis tersebut, dan hamba Tuhan ini berpesan, "Nanti saya yang bayar." Hamba Tuhan dan pengemis ini ada di dua meja yang berbeda. Seorang hamba Tuhan ini melanjutkan bincang-bincang dengan temannya di satu meja, sedangkan pengemis ini di meja lain. Lalu hamba Tuhan ini menengok ke arah meja pengemis tersebut. Ternyata pengemisnya sudah tidak ada. Yang ada di meja tersebut hanya makanan dan minuman yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu saudara, hamba Tuhan ini memanggil pelayan dan bertanya, "Kemana pengemis tadi?" Pelayan tersebut pun kaget karena tidak tahu kapan pengemis itu meninggalkan restoran tersebut. Akhirnya hamba Tuhan ini mencari di seluruh ruangan di restoran tersebut, tetapi tidak ada pengemis tersebut. Akhirnya selesai makan pagi, dia bayar semuanya, dia pulang. Saudara, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika malam hari hamba Tuhan ini sedang berdoa di kamarnya, dia mendengar pintunya dibuka. Lalu dia keluar, tetapi dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dia merasakan di hatinya penuh dengan damai sejahtera. Lalu hamba Tuhan tersebut keluar dari kamarnya dan dia melihat pengemis yang tadi pagi dijumpai di restoran tersebut ada di rumahnya. Tetapi dia sangat merasakan damai sejahtera. Dan pengemis itu berkata, "Sebab ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan." Saudara ingat perkataan siapa? Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita melakukan pelayanan kepada orang lain, berbagi kepada sesama. Saudara, saat itu engkau sedang melayani Tuhan Yesus. Ketika mungkin seperti tadi kita membagikan makanan, masker, vitamin, kita sedang melayani Tuhan Yesus. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kita melakukan pemeriksaan kesehatan, kita berdoa untuk mereka,
kita juga membagikan bingkisan kasih kepada keluarga-keluarga tersebut. Kita sedang melayani Tuhan Yesus. Ketika kita hadir di gereja dan ikut ambil bagian melayani, kita sedang melayani Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu kapan kunjungan surga itu datang dalam hidup kita. Bisa jadi salah satu orang yang kita layani itu adalah kunjungan surga Tuhan Yesus sendiri. Saudara, saya sudah sering menyaksikan bahwa pelayanan saya dan Bapak Gembala, di motor kami selalu ada sendal jepit baru. Setiap kami bertemu orang yang tidak punya sendal, tidak pakai sendal di jalanan, kami akan mendatangi dan memberikan sendal itu kepada orang tersebut. Saudara, saya hanya percaya ada sepasang kaki yang kami layani, kami tidak pernah tahu ternyata mungkin saja di antara mereka yang kami layani, kami sedang memberikan sepasang sendal untuk Tuhan Yesus. Tapi saudara, apapun yang kita lakukan untuk sesama, kita sedang melakukannya untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Di malam Natal ini kita belajar, orang yang diubahkan hidupnya tidak hanya berpikir lagi untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir bagaimana menjadi berkat bagi orang banyak. Buka hatimu. Izinkan Tuhan Yesus masuk. Izinkan Tuhan Yesus hadir dan menetap dalam hidupmu. Maka hidupmu yang pertama diselamatkan, yang kedua diubahkan. Saudara, pada malam hari ini, pada malam Natal ini, saya akan membacakan sebuah ayat penutup sesuai dengan tema Christ in me atau Kristus dalamku. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam Natal ini kita sudah dengar akan firman Tuhan. Biarlah kita dapat meresponi firman Tuhan dengan membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk, hadir dan menetap di dalam hidup kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian, hati inilah rumahmu. Biarlah firman-Mu Tuhan merema dalam hidup setiap kami pada saat ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini
saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari responi firman Tuhan. Buka hatimu, izinkan Tuhan Yesus untuk masuk dalam hatimu, menetap, tinggal, dan menguasai akan kehidupanmu. Engkau yang membuka hati untuk Tuhan Yesus, angkat tanganmu di rumah, di tempat tinggalmu masing-masing, dimanapun kau berada, angkat tanganmu. Engkau yang mengambil sikap pada hari ini untuk membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, angkat tanganmu saat ini. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini dimanapun anak-anakmu berada. Mereka sudah mengambil sikap untuk meresponi akan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Kami mengizinkan Kau masuk dalam hidup kami. Bukan hanya lahir, tapi biar Engkau menetap dalam hidup kami. Menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan-Mu. Bapa, kami sudah mendengar akan firman-Mu pada saat ini sebagai pesan Natal. Kami sudah meresponi firman-Mu. Kami membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk dan hadir serta menetap dan menguasai akan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami membuka hati kami untuk Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu, maka hidup kami diselamatkan dan hidup kami diubahkan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan melalui pesan Natal pada hari ini dengan kuasa Roh Kudus. Semua yang bukan berasal daripada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, semua sampah-sampah, debu-debu kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan, dan oleh malaikat Tuhan disapu bersih dan dibuang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Tidak ada yang tertinggal dan tidak kembali lagi atas hidup kami. Pada malam hari ini kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pesan Natal pada malam hari ini. Biarlah Christ in me, Kristus dalamku, tergenapi dalam hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Segenap jemaat dan penata-layan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala serta kepada rekan-rekan yang turut melayani di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Ibu Gembala GBI Batu Penjuru Covenant, Pendeta Muda Ergina Gracia Sisgantina. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal 2021, Yosua Pandapotan Sijabat. Jemaat dipersilakan untuk menyalakan lilin dan kita angkat pujian Oh Holy Night. Stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lo, lay the word in sin and never finding till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary one rejoices, for yonder brings a new and glorious morn.
was born. Oh, night divine, oh, night divine, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh merayakan malam Natal ini di dalam keteduhan kasih Tuhan. Di malam Natal ini kami mau menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Engkau yang melayakkan setiap kami dengan darah Yesus mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya saat ini Engkau memperhatikan dan mendengar bahkan menjawab setiap seru dan doa kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi semua pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh roh takut akan Tuhan, dengan penuh hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, sehingga setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kiranya kami tetap hidup berdampingan dengan penuh kasih Tuhan, saling menghargai, saling mengasihi. Kami percaya apapun yang sedang dihadapi bangsa kami, Tuhan memberikan jalan keluar. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia, damai sejahtera dan kebaikan-Mu Tuhan limpahkan bagi negeri kami Indonesia. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapa dan Ibu rohani kami sebagai orang tua rohani kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, pengurapan serta berkat yang berlimpah. Apapun yang sedang mereka doakan, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan memberkati kedua orang tua rohani kami di dalam berkat yang terbaik, terutama, teristimewa yang datang daripada Tuhan. Bapa, pada malam Natal ini kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant, mulai dari gembala jemaat, penata layan jemaat Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian melayani di GBI Batu Penjuru Covenant. Engkau tutup bungkus setiap kami satu persatu, roh, jiwa, dan tubuh kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah kami mengalami pertumbuhan rohani yang sehat ketika kami digembalakan di GBI Batu Penjuru Covenant. Biarlah kami juga punya hidup yang semakin mencintai akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Diberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Ada kasih setia Tuhan, ada anggur yang manis dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Ada pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang sempurna bagi setiap keluarga dan rumah tangga. Setiap pribadi diberkati Tuhan di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan baik kuliah maupun sekolah. Semua diberkati Tuhan, semua dalam pengurapan Roh Kudus, semua dalam hikmat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat jadi berhasil, jadi besar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang diberkati dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna.
apabila di malam Natal ini ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, kami percaya Tuhan, jalan keluar yang terbaik yang datang daripada Tuhan, Tuhan berikan bagi setiap kami. Setiap kami sehat, panjang umur, berbahagia, dan tahun-tahun hidup kami adalah tahun-tahun hidup yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk gerejamu GBI Batu Penjuru Covenant, tempat di mana kami digembalakan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati GBI Batu Penjuru Covenant berlimpah-limpah. Terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa, terjadi pertumbuhan rohani di GBI Batu Penjuru Covenant. Biarlah kiranya gerejamu GBI Batu Penjuru Covenant adalah gereja yang mengerti isi hati Tuhan dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Apapun yang akan kami rencanakan di tahun depan, setiap kegiatan-kegiatan, setiap pelayanan, setiap ibadah, kiranya di dalamnya Tuhan Yesus hadir, memberkati, melindungi, dan menjagai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA di nomor 0700 134563 atas nama GBI Batu Penjuru Covenant. Atau melalui aplikasi Dana, GoPay, dan OVO di nomor 0852 1020 1070. Dana dan GoPay atas nama GBI Batu Penjuru Covenant, OVO atas nama Ergina Gracia Sisgantina Gembala Jemaat. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Ku
Dik, ngapain sih sibuk banget? Selfie? Upload tahu ke Instastory Buat apaan? buat dapet door prize. Door prize? Iya, Door prize apaan? door prize dari ibadah Natal GBI Batu Penjuru Covenant. Serius? Serius. Gimana caranya? Caranya, selfie bersama dengan video ibadah Natal GBI Batu Penjuru Covenant, lalu upload foto selfie kamu ke Instastory dan tag @GBI BP Covenant dan @RGDBPC. Jangan lupa cantumkan hashtag ibadah Natal GBI BPC dan hashtag Christ in Me. Jadi kita selfie dengan ibadah hari ini, kemudian kita upload di Instastory, nanti akan dapat door prize. Betul. Itu kapan? Upload selfie kamu di tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021. Nanti 3 foto paling menarik akan dapat door prize dan akan diumumkan di ibadah tahun baru tanggal 2 Januari 2022. Wah, harus ikutan nih. Harus. Jemaat Tuhan, jangan lupa ikutan juga ya. Jangan cuma ikut door prize-nya, hadir juga dalam ibadah tahun baru tanggal 2 Januari 2022. Betul banget. Jemaat Tuhan, jangan lupa datang ibadah juga ya. Kalisa, kita selfie yuk. Nanti kalau menang, kita bagi 2 ya door Ayo. prize-nya. 1, 2, 3. Ibadah Raya GBI Batu Penjuru Covenant akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 jam 4 sore di gereja disertai dengan live Instagram. Dan ibadah ucapan syukur tahun baru akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 jam 4 sore di gereja disertai dengan live Instagram. Bagi jemaat Tuhan yang akan hadir beribadah di gereja, dimohon untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Itu saja warta jemaat hari ini. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah hari ini, kita akan terima doa berkat dari Ibu Gembala. Kami mengucap syukur untuk ibadah malam Natal yang dapat berlangsung dengan sungguh amat baik karena anugerah Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 GBI Batu Penjuru Covenant, untuk Yosua dan seluruh panitia. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan terus melimpahkan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Setiap pelayanan, setiap apapun yang mereka lakukan, biarlah kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kecukupan juga yang Tuhan berikan dalam ibadah malam Natal pada saat ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami percaya di malam Natal ini Tuhan juga mengalirkan kasih-Nya bagi kami dan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan ucapkan amin untuk setiap perkataan berkat yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, beserta pengurapan yang baru berlimpah dicurahkan oleh Tuhan atas hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, semua terangkat, tidak ada yang tertinggal, masuk di dalam kerajaan surga, menikmati kehidupan dan kemuliaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dan tergenapi. Amin.